Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat rahimakumullah. Salafus salih radhiyallahu anhum katanya mereka berdoa selama 6 bulan untuk bisa berjumpa dengan Ramadan. Kemudian tatkala sampai Ramadan mereka berdoa kepada Allah Ta'ala agar bisa menolongnya ibadah di bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan berikutnya berdoa kepada Allah agar bisa diterima amalan-amalannya di bulan Ramadan. Sedemikian istimewanya Ramadan bagi orang-orang saleh terdahulu karena mereka tahu keutamaan yang tidak diketahui oleh yang lainnya. Ramadan, bulan yang di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yani beribadah di malam itu dilipat gandakan pahalanya lebih dari 1000 bulan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Apalagi yang lebih menggembirakan orang mukmin kecuali melihat terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu neraka. Di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Masih juga kita malas beribadah. Jangan-jangan kita sudah terkena penyakit seperti kelakuan setan. Karena ada setan jin, setan manusia. Sekiranya yang menggoda manusia itu adalah setan jin di Ramadan, setannya dibelenggu. Harusnya kita semangat untuk beribadah. Bulan Ramadan, bulan dilipat gandakannya kebaikan-kebaikan. Bahkan Imam An-Nakhai atau yang lain mengatakan satu tasbih di bulan Ramadan lebih utama daripada tasbih-tasbih di luar Ramadan. Lebih baik dari 1000 tasbih di luar Ramadan. Satu rakaat di bulan Ramadan lebih utama daripada 1000 rakaat di luar Ramadan. Begitu saum di bulan Ramadan lebih utama daripada saum 1000 hari di luar Ramadan. Beliau mengatakan tidak menyebutkan mana dalil dari Quran, mana dalil dari As-Sunnah. Akan tetapi ayat Al-Quran sebagai syahid diantaranya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk bisa meraihnya dengan sebaik-baik amalan. Lailatul Qadar yang sangat istimewa tersebut
menjadi incaran orang-orang yang merindukan surga. Karena umur manusia kurang lebih 80-an tahun, Nabi katakan 60 sampai 70 tahun. Sedikit orang yang bisa melewatinya. Apabila sekali saja kita mendapati Lailatul Qadar, seakan ditebus kesalahan kita 83 tahun lebih. Lalu bagaimana kalau kita bisa mendapatkan lebih dari itu? Inilah keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat Islam yang umurnya tidak sepanjang umat-umat terdahulu. Oleh karenanya jangan sia-siakan Ramadan. 20 hari lebih sudah kita lewati. Maka jangan kita lambat lalai. Kemarin mungkin kita belum semangat. Tinggal tersisa 10 hari lagi. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti Nabi doakan. Kata malaikat Jibril, tersungkur hidung seseorang yang masuk padanya bulan Ramadan, kemudian keluar dari Ramadan dalam keadaan dosanya belum diampuni. Maka banyak-banyaklah beramal soleh di bulan ini. Dengan yang pertama, menjaga salat 5 waktu di masjid. Salat 5 waktu berjamaah di masjid. Jangan lalaikan. Seringkali hanya karena buka bersama, akhirnya salat berjamaah di masjid terlena. Asik menikmati buka, kemudian dia salat di rumah, tidak ke masjid. Padahal buka bersama harusnya tidak menghalangi ibadah yang lebih utama. Begitu juga jangan tinggalkan qobliyah dan ba'diyah. Ini ibadah yang lebih utama, bahkan dari salat malam sekalipun juga. Apalagi tarawihnya, hendaknya kita jangan sampai terlewat. Ada orang yang kadangkala melalaikan hal ini, dikira sudah biasa, rutinitas biasa. Waktunya orang salat tarawih, dia pura-pura kamar mandi, kemudian pulang lalu tidur. Nanti saya bisa bangun di malam hari, waspadalah. Hendaknya kita menyegerakan amal soleh, jangan ditunda-tunda. Mungkin dia bisa menunaikannya di malam hari, seringkali dia terlewat sehingga dia tidak lagi mengerjakannya. Jangan tinggalkan juga sedekah. Di antara cara untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar, setiap malam kita bersedekah. Setiap malam kita bersedekah. Apabila ada satu malam yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka sedekah kita dilipat gandakan 1000 bulan. Dan inilah saatnya kita lebih hati-hati lagi, lebih waspada lagi, jangan sampai terlewat Lailatul Qadar, kita lewat kemudian kita tidak mengisinya dengan amal taat. Di antara untuk mendapatkan Lailatul Qadar juga adalah hendaknya kita membaca misalnya suratul Ikhlas 3 kali, membaca 2 ayat terakhir sebelum tidur, dan seperti yang Nabi biasa ajarkan, yaitu untuk membaca tabarok misalnya sebelum tidur. Ini amalan-amalan minimal. Apabila tidak, maka kita bisa menghatamkannya Al-Quran dari awal sampai akhir sesuai dengan kesanggupan. Dan juga tidak juga melalaikan kita dari mentadaburinya. Apabila kita mau mentadaburinya, itu lebih bermanfaat bagi hati, lebih mengantarkan kepada keimanan, dan lebih bisa merasakan manisnya Al-Quran. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, amal-amal di bulan Ramadan adalah amal-amal yang istimewa. Apa yang biasa kita kerjakan di bulan Ramadan, maka di waktu ini Ramadan jangan kita lupakan, terutama salat duha di antaranya. Di luar Ramadan mungkin kita 2 rakaat duha, 4 rakaat duha. Ramadan hendaknya kita tingkatkan lagi ibadahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang tidak menyia-nyiakan kesempatan, agar tidak didoakan oleh malaikat Jibril dengan tersungkur hidungnya dan tidak diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadisnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sidang Jumat rahimakumullah, setan hanya dibelenggu di bulan Ramadan, akan tetapi setan masih bisa menggoda manusia walaupun dalam keadaan terbelenggu.
Oleh karenanya tidak sedikit di bulan Ramadan kejahatan masih kita lihat. Di antara kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan oleh nafsu manusia dan godaan setan adalah dia puasa tapi dia berbicara yang sia-sia. Bahkan dia berpuasa tapi dia berbuat dosa dengan lisannya. Puasa tapi dia berdusta. Puasa tetapi dia menggibah saudaranya. Maka rubba shaimin laisa lahu hadduhu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, enggak ada bagian apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Dia puasa tetapi matanya tidak dijaga dari melihat yang halal dan yang haram. Dia puasa tetapi tangannya, kakinya masih menyentuh yang haram, melangkah ke tempat yang haram. Maka puasa-puasa seperti ini, maka kalaupun tidak batal puasanya, hancur pahalanya. Jadi ada hal-hal yang menyebabkan puasa enggak batal, tapi pahalanya hilang. Karena dosa-dosa tidak ditinggalkan. Oleh karenanya memperbanyak diam di bulan Ramadan untuk zikir, untuk membaca Al-Quran. Ini harus tetap diingatkan. Karena diingatkan juga oleh salafus saleh, hendaknya kalian belajar diam sebagaimana dulu kalian belajar bicara. Tadinya kita enggak bisa bicara, berlatih bicara, terpintar ngomong. Akan tetapi sekarang sudah dewasa, hendaknya kita harus banyak-banyak diam. Ya, banyak-banyak diam dan sedikit bicara. Di antara falsafahnya adalah Allah Ta'ala memberikan kepada kita dua telinga. Allah memberikan kepada kita dua mata. Tetapi Allah hanya memberikan kepada kita satu lisan. Ini menunjukkan banyak-banyak kamu mendengar, banyak-banyak kamu melihat, tetapi sedikit saja bicara. Jarang ada orang menyesal gara-gara diam, tetapi berapa banyak orang yang menyesal gara-gara bicara. Kenapa saya harus mengucapkannya? Kenapa saya harus mengatakannya? Banyak penyesalan seperti itu. Jaga puasa kita dengan meninggalkan berbagai macam dosa. Kemudian tambah lagi kebaikan kita di bulan Ramadan dengan memberi makan orang berbuka puasa misalnya. Tambah lagi kebaikan bulan Ramadan atau bahkan sahur bersama. Dan di akhir Ramadan juga diingatkan bagi mereka yang punya keluangan waktu, punya kesanggupan, hendaknya dia menghidupkan sunnah Nabi SAW, i'tikaf di masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Janganlah kamu campuri istri-istri kamu ketika kamu sedang i'tikaf di masjid-masjid. Sehingga jumhur ulama menganjurkan untuk i'tikaf di masjid manapun, yaitu masjid yang ditegakkan salat Jumat. Adapun hadis la i'tikafa illa fi salasatil masajid, tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa, maka mereka menafsirkannya tidak ada i'tikaf yang lebih utama daripada i'tikaf di 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa, dan tidak menghalangi kita untuk i'tikaf di masjid. Dan alangkah indahnya apa yang disampaikan oleh penasihat. Tatkala orang main bola, kenapa dia tidak membawa handphonenya? Jawabannya agar bisa konsentrasi. Nggak mungkin main bola sambil main HP. Akan tapi kenapa orang yang sedang ibadah i'tikaf justru dia sibuk dengan HP-nya? Maka yang seperti ini akan hilang konsentrasinya. Sebisa mungkin putuskan hubungan dengan orang-orang selama kita sedang i'tikaf untuk memfokuskan ibadah kepada Allah saja. Ibnul Qayyim mengingatkan bahwa di antara hikmah i'tikaf kita berdua saja dengan Allah agar nanti ketika dikubur kita sudah terbiasa berduaan dengan Allah. Dikubur kita sendirian, tidak ada lagi keluarga yang menemaninya. Dan begitulah kita belajar ketika i'tikaf hanya berdua saja dengan Allah Ta'ala. Tidak keluar masjid kecuali untuk kebutuhan-kebutuhan manusia seperti buang hajat dan cari makan misalnya. Walaupun boleh untuk mengantarkan orang yang datang hanya sekedarnya, tidak dianjurkan menjenguk orang sakit atau mengiringi jenazah ke kuburan karena itu akan merusak i'tikafnya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bisa mengamalkan apa yang kita ketahui agar tidak menjadi orang-orang yang dimurkai. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beribadah berdasarkan ilmu agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk
yakni seperti doa yang kita biasa baca, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.